Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Herdian Anggisa Fitri, teman kakak Alkotriatul Fitri dan Jusnul Hotimah. Kita mahasiswa PGMI dari STAI Pancawahana Bangil akan menjelaskan tentang pengembangan pengalaman belajar. Langsung ke materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi pengembangan pengalaman belajar. Apa sih pengalaman belajar itu? Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, dengan proses belajar yang berdasarkan pengalaman ini, maka siswa akan lebih terkesan dan lebih mengenang dengan proses belajarnya, karena pada hakikatnya yang berperan dalam pengalaman belajar ini adalah siswanya, bukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, dalam menentukan pengalaman belajar, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan belajar, yang artinya sebelum menentukan pengalaman belajar, guru harus mengetahui tujuan apa yang harus dicapai. Misalkan, anak kelas 5 sudah wajib bisa mencangkok batang. Nah, sebaiknya guru harus mengadakan praktek mencangkok agar siswa dapat pengalaman mencangkok batang, bukan hanya tentang materi saja. Kemudian yang kedua, pembentukan kompetensi. Nah, sebelum menentukan pengalaman belajar ini harus sesuai dengan target kompetensinya, baik kompetensi inti maupun kompetensi dasarnya. Yang ketiga, materi pelajaran. Artinya, untuk menentukan pengalaman belajar juga harus sesuai dengan materi pelajarannya. Jika materi pelajaran yang bersifat data dan fakta, harus penyajiannya harus berbeda dengan materi yang bersifat prinsip dan konsep. Kemudian yang keempat, ketersediaan sumber belajar, di mana sumber belajar yang digunakan harus mudah didapatkan, mudah dipahami, dan disesuaikan dengan lingkungannya. Misalkan, siswa menggunakan buku paket dan LKS sebagai sumber belajar yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian yang terakhir, karakteristik siswa, yang artinya dalam menentukan pengalaman belajar juga harus memperhatikan karakter siswanya, seperti minat bakatnya, lingkungannya, proses belajarnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Prinsip-prinsip khusus antara lain yang pertama ada prinsip interaktif. Mengajar bukan hanya sekedar penyaluran pengetahuan dari guru ke peserta didik, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses menyalurkan, mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Yang kedua ada prinsip inspiratif, yakni proses yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu berbagai informasi dan produk pemecahan masalah, dan dapat merangsang peserta didik untuk berpengalaman dalam mencoba dan mengujinya. Ketiga, yaitu prinsip menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menata ruang belajar dengan rapi, kondusif, dan menarik. Yang kedua, pengolahan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, media dan sumber belajar yang relevan, serta gerak-gerakan guru yang dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Keempat adalah proses menantang. Proses belajar dapat dikatakan menantang karena peserta didik dirangsang untuk dapat mengembangkan kemampuan belajar berpikir otak secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan-kegiatan coba-coba dan berpikir secara intuitif dan eksplorasi. Yang kelima, yang terakhir ada prinsip memotivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai mendorong yang dapat meningkatkan peserta didik dalam bertindak dan berbuat sesuatu. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bukan hanya untuk sekedar memperoleh ilmu, tetapi dia juga belajar karena kemauan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab berikutnya yaitu tentang tahapan pengembangan pengalaman belajar. Tahapan pengembangan pengalaman belajar adalah tahapan yang harus dilakukan guru untuk proses pengembangan pengalaman belajar. Ada 3 tahapan dalam proses pengembangan pengalaman belajar. Yang pertama ada tahap permulaan atau pra-instruksional. Yang kedua ada tahap pengajaran yaitu tahap instruksional. Yang ketiga ada tahap tindak lanjut atau pasca instruksional. Ketiga tahap ini tidak bisa dipisahkan karena 3 tahap ini adalah satu rangkaian kegiatan terpadu yang tidak bisa dipisahkan
dan saling berhubungan satu sama lain. Jikalau satu tahap tidak dilaksanakan oleh guru, maka proses pengembangan pengalaman belajar ini dikatakan tidak sempurna. Yang pertama, tahap pra-instruksional atau tahap permulaan. Tahap ini dilakukan ketika guru akan memulai suatu pelajaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru pada tahap ini yaitu yang pertama, menanyakan kehadiran siswa serta mencatatnya. Yang kedua, menanyakan pelajaran sebelumnya sudah sampai di mana. Yang ketiga, menguji ingatan siswa tentang materi sebelumnya. Yang keempat, memberikan mereka kesempatan untuk bertanya akan materi sebelumnya. Yang kelima adalah menyimpulkan materi sebelumnya dengan sesingkat-singkatnya tetapi tetap mencakup secara garis besarnya. Tujuan tahapan ini adalah untuk mengungkapkan tanggapan siswa kepada gurunya akan bahan ajar yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajaran atau tahap instruksional. Tujuan tahapan ini adalah untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru yaitu yang pertama menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu menuliskan materi yang akan dibahas. Yang ketiga membahas materi yang akan dibahas. Yang keempat memberikan contoh pada setiap materi yang akan dibahas. Yang kelima menggunakan media untuk memperjelas suatu pokok materi pembahasan. Dan yang terakhir menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dibahas tadi. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca instruksional atau tahap tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahap yang lebih mengarah pada kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan pengalaman belajar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengoptimalkan pengalaman belajar siswa serta mengoptimalkan pengalaman guru dalam proses mengajar pembelajaran. Bab yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam proses pengembangan pengalaman belajar siswa. Peran guru di sini yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Demi kelancarannya, maka guru harus memfasilitasinya. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru yaitu 1. Menyusun tugas bersama-sama dengan siswa agar untuk melatih tanggung jawab siswa. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang kegiatan siswa selama pembelajarannya. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan dan pelayanan bagi siswa yang memerlukannya. Yang keempat, memberikan motivasi belajar dan bimbingan melalui pertanyaan yang edukatif dan inspiratif. Dan yang terakhir yaitu dengan membantu siswa untuk menyimpulkan materi yang dibahas.